Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya masih belum mendengar suaranya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang khusus. Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama memperingati bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang begitu luar biasa. Memberikan kita kesempatan untuk bisa langsung berhubungan dengan Tuhan kita. Tidak ada pembatas lagi. Ketika dia mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua. Kita bisa berhubungan langsung dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk bersama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih yang terbesar bagi hidup kami. Saat ini kami mau memuji Engkau. Saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Bahwa setiap penyembahan-Mu kepadanya, oh haleluya, 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 angkat tanganmu bersama. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Saya ingin Bapak Ibu sendiri menyanyikan haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sampaikan itu dengan kata-kata. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, sekali lagi haleluya. Oh, kami memuji-Mu. Haleluya.
setiap kita saat ini. Saya mau ajak kita benar-benar meresapi. Kita benar-benar merenungkan ketika Yesus harus berjalan melalui jalan Via Dolorosa. Bagaimana dia disiksa, dia dicambuk untuk saudara dan saya. Ketika dia di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Dia memberikan kesempatan buat kita Bapak Ibu, orang-orang berdosa ini, untuk bisa layak menghampiri tahtanya yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau masuki hadirat-Mu Tuhan. Hati kami siap. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Setiap kita yang bersyukur, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dia melayakkan setiap kita. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, yes, Tuhan Yesus, kasih-Mu
besar, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Setiap kita yang bersama-sama bersyukur, kita angkat tangan kita. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Dan kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Yes. Oleh kuasa darah-Mu. Dengan lebih lembut kita mengucap syukur. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Oh, anugerah-Mu yang teramat besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa kita katakan selain terima kasih. Kita gak bisa membalas Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kasih-Nya tidak sebanding dengan apapun juga. Sudah sepatutnya kita gemetar ketika kita melihat pengorbanan Yesus. Kita yang seharusnya masuk dalam hukuman kekal, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia selamatkan kita. Dia rela memakai mahkota duri di kepalanya untuk menebus setiap pikiran Bapak Ibu Saudara. Dia rela tangannya, kakinya dipaku untuk menebus setiap perbuatan kita. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanannya bukan pengorbanan yang main-main. Dia korbankan seluruh hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Haleluya. Terus naikkan ucapan syukur. Terus naikkan rasa terima kasih-Mu untuk Dia. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Kita patut bersyukur untuk salibnya yang berdiri. Terima kasih Tuhan. Sudah selayaknya kita hidup untuk Dia. Sudah selayaknya kita mau taat. Ya Yesus. Haleluya. Mahkota duri di kepala. Bayangkan saudara, penderitaan Yesus menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh, bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu. Semua dilakukannya untuk kita, mentahirkan hatiku. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidup kami. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku. Jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Dia. Berikan kemuliaan untuk Dia. Hormat dan sembah kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah mati buat kami. Terima kasih sudah mengalahkan maut untuk kami Tuhan. Terima kasih. Saya undang dengan kasih Bu Grace untuk pimpin kita dalam doa firman. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Kami menyadari siapakah diri kami di hadapan-Mu. Tetapi Engkau melayakkan kami. Engkau mengangkat kami. Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau sudah memberikan segala-galanya, bahkan nyawa-Mu sendiri, untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari arti pengorbanan Kristus itu dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena hidup kami ini adalah milik-Mu. Dan Engkau berhak atas hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing. Bukalah hati pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukan kehendak-Mu, bukan hanya menuruti keinginan kami sendiri. Mari Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Lawat setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh merayakan, merenungkan akan pengorbanan Kristus yang boleh kita peringati 1 tahun 1 kali saja. Tetapi seringkali orang Kristen kurang menyadari pentingnya arti pengorbanan Kristus. Orang Kristen lebih merayakan kelahiran Kristus, bukan kematiannya. Padahal kelahiran tanpa kematian tidak ada artinya. Tuhan tidak akan bisa menyelamatkan kita kalau Dia tidak mau mati untuk kita. Itu sebabnya mari di hari yang agung ini, pada hari Jumat yang agung ini, kita merenungkan apa makna pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus sewaktu di saat-saat terakhirnya di atas kayu salib. Minggu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ham, dan hari ini kita akan merenungkan perkataan Yesus yang ke-6, yaitu sudah selesai. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19
ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Mari kita baca ayat ini sama-sama, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, apa maksud perkataan Yesus dengan kata sudah selesai? Selesai itu berarti berakhirnya sesuatu, ya. Selesai juga berarti tergenapinya sesuatu. Selesai itu juga berarti sudah sempurna. Ya, tujuannya telah tercapai. Ya. Atau di dalam bahasa Yunani mengatakan tetelestai. Ya. Sudah genap, sudah sempurna, mission accomplished. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mendengar sudah selesai. Artinya ketika seorang pelayan, ya mungkin dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan bernafas lega, dia mengatakan sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Aku bisa melayani Tuanku dengan baik. Atau mungkin saudara yang kuliah atau sekolah dan saudara sudah menamatkan sampai akhir pelajaran saudara, saudara mengatakan sudah selesai. Aku sudah lulus sekarang. Ya. Sementara di dalam kehidupan masa lalu ada, kalau seorang imam itu dia sudah menyelesaikan memeriksa hewan-hewan kurban yang untuk dikurbankan itu, dilihat ada enggak yang cacat. Dan ketika dia sudah memeriksanya satu persatu dan mengatakan, oh iya ini sudah oke. Dia mengatakan, it is finished, ya itu sudah selesai. Nah saudara, orang yang sudah lunas membayar utang dia juga mengatakan sudah selesai. Nah saudara, tetapi sekarang kita akan melihat apa maksud perkataan Yesus dengan mengatakan tetelestai itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan it is finished, it is finished. Kenapa Yesus tidak mengatakan I am finished ketika dia di atas kayu salib? Dia tidak mengatakan I am finished, tetapi dia mengatakan it is finished. Berarti dia tidak menunjuk kepada dirinya. Dia tidak mengatakan saya sudah berakhir, hidupku sudah berakhir, I am finished. Tetapi dia mengatakan it is finished. Apa yang dimaksud dengan it is? It di sini. Ya. Tuhan sudah melakukan sebuah tugas, misi. Dia datang ke dunia untuk suatu misi, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita semua enggak usah melihat ayatnya, kita coba hafalkan ayat ini. Boleh ditampilkan sejenak, setelah itu kita lihat kemudian kita hafal ya. Yohanes 3:16 ya. Yuk baca sebentar dalam hati. Oke, silahkan ditutup. Yuk kita hafalkan ayat ini sama-sama ya, karena ini ayat yang tidak boleh tidak harus dihafal oleh setiap orang Kristen. 1, 2, 3. Karena begitu besar Allah kepada dunia ini sehingga menuruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah tahu apa maksud kedatangan Yesus datang ke dunia ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Bukan semua orang.
Tujuan Tuhan memang datang untuk semua orang, tetapi tidak semua orang percaya kepadanya. Itu persoalannya. Jadi yang bisa selamat siapa? Ya hanya orang yang percaya kepadanya, yang selamat dan memiliki hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya Yesus menyelamatkan orang yang percaya itu? Apakah harus dengan mati di atas salib? Apa enggak ada cara lain yang lebih elegan? Ya mungkin dia cuman berfirman aja, ayo kamu selamat, semua selamat. Bisa, dia Allah kok. Dia yang menciptakan manusia kok. Dengan mudah dia melakukan itu. Tetapi kenapa dia harus mengutus anak tunggalnya datang ke dunia dan kemudian dia harus mati di atas kayu salib seperti seorang penjahat kriminal yang sudah sangat parah dosanya tidak terampunkan. Saudara, kita perlu tahu bahwa Allah kita memiliki dua sifat yang seolah-olah berkontradiksi satu dengan yang lain. Apa itu? Yang pertama, Allah itu adalah kasih. Yang kedua, Allah itu adalah adil. Kasih dan keadilan Allah ini seolah-olah bertentangan. Allah mengasihi manusia, yes. Buktinya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah bukti kasih Allah. Tetapi di sisi lain kita juga melihat sisi keadilan Allah. Allah mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi ada enggak orang yang selamat di dunia ini kalau upah dosa adalah maut? Halo? Nggak ada, saudara. Kita semua sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya mengapa Allah harus mengorbankan Yesus, pribadi Allah yang kedua untuk turun ke dunia ini. Menjadi korban penebus dosa. Karena dia adalah Allah yang adil, dosa harus dihukum. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan, menebus dosa manusia yang berdosa? Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa lainnya karena sama-sama berdosa. Walaupun mungkin yang satu dosanya kecil, yang satu dosanya besar, tapi sudah berdosa. Itu sebabnya Allah menyediakan solusinya, yaitu Dia sendiri yang turun ke dunia. Dia mengutus pribadi Allah yang kedua untuk turun ke dunia menjadi korban tebusan dosa. Menjadi manusia yang tidak berdosa, walaupun sebetulnya sebagai manusia dia adalah manusia biasa. Dia juga punya kehendak bebas. Dia bisa memilih dia mau berbuat dosa atau tidak, bisa. Tetapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Saudara, ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus mati di atas kayu salib. Ini adalah kematian yang sangat-sangat hina. Dan itulah yang dibenci oleh manusia. Iblis juga membenci kematian Yesus. Dia ingin menggagalkan kematian Yesus. Walaupun sebetulnya yang membuat Yesus sampai disalib itu ya iblis. Tetapi di sisi lain juga iblis ingin menggagalkan rencana kematian Yesus. Kenapa? Karena iblis tahu kalau Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, misinya berhasil. Dia bisa menyelamatkan manusia dari cengkraman iblis. Itu sebabnya mengapa iblis dengan segala macam cara ingin menggagalkan rencana Allah itu. Dengan cara dia mempengaruhi orang-orang yang bisa dipakainya untuk menggagalkan rencana kematian Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana peristiwa saat-saat Yesus berjalan
menuju ke salib. Kalau kita lihat bagaimana reaksi orang-orang yang ada di sekitar salib itu. Ketika Yesus sudah di atas kayu salib, ada orang banyak yang lewat di daerah itu. Mereka semua melihat kepada Yesus. Dan mereka menghujat Yesus dan mengatakan, "Hai engkau yang mengatakan akan merubuhkan bait Allah dan mau membangun kembali dalam waktu 3 hari. Ayo, tunjukkan, selamatkan dirimu sendiri. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Orang banyak, karena mereka pernah mendengar Yesus mengatakan, "Aku akan merobohkan bait Allah ini. Dan dalam 3 hari kemudian aku akan mengembalikannya." Yang dimaksud bukan bait Allah secara fisik bangunannya, tetapi yang dimaksud bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Dia menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Nah, itu yang dipakai oleh orang banyak untuk mengolok-olok, menghina, menghujat Yesus. Kemudian di antara orang banyak itu juga ada para imam kepala, para ahli Taurat, tua-tua bait suci. Dan mereka juga mengatakan hal yang sama. Dalam Matius 27, saudara baca mulai ayat 41 dan 42. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Imam-imam yang pernah mendengar perkataan Yesus itu juga mengolok-olok ahli Taurat, itu ahli-ahli kitab suci, ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beragama. Tetapi mereka mengatakan yang orang lain aja dia selamatkan. Tapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Apakah dia itu rajanya orang Israel? Kalau memang benar, buktikan. Turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadamu. Saudara, bukan hanya orang banyak, tapi para pemimpin agama juga mengolok-olok Yesus. Selain itu siapa lagi? Para prajurit Romawi. Mereka juga yang sudah mencambuk Yesus, menganiaya Yesus dan memahkota Yesus dengan mahkota duri. Menarik janggut Yesus. Mereka juga meminta supaya Yesus turun dari salib. Ya, kalau saudara baca dalam Lukas 23 ayat 36 sampai 37, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ya saudara, prajurit Romawi, orang yang tidak mengenal Allah juga mengolok-olok hal yang sama. Bahkan ketika Yesus bersama dengan 2 penjahat yang ada di sisi kiri dan kanannya saat ia disalib, 2 penjahat itu juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Matius 27 ayat 43 dan 44, ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi kita lihat, para penjahat yang ada di samping kiri kanan Yesus juga mengolok-olok Yesus dan mengatakan, "Kamu katanya anak Allah. Kalau memang benar kamu anak Allah, ayo turunlah dari salib dan selamatkan kami juga." Bahkan ketika penjahat yang satu, yang kedua mengatakan, "Bukankah engkau Kristus? Ayo, kalau kamu Kristus, ayo selamatkan dirimu, selamatkan kami." Saudara, ini adalah reaksi daripada orang-orang yang ada di sekitar salib. Mereka seolah-olah berkompak, berseru dengan satu suara, "Turunlah dari salib." Mengapa mereka mengatakan hal yang sama? Orang banyak mengatakan hal itu, ahli Taurat, tua-tua, para imam, prajurit Romawi,
dan bahkan penjahat yang ada di sekitar salib, semua meneriakkan hal yang sama. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Saudara, kenapa mereka bisa kompak? Karena dalangnya satu, yaitu iblis. Iblis tahu kalau Yesus tidak jadi disalib dan mati, maka misinya gagal total. Manusia tidak akan ada yang bisa selamat dan semua akan menjadi miliknya iblis. Tetapi karena Yesus taat kepada kehendak Bapanya, Yesus taat dan mati di atas kayu salib. Puji syukur kepada Tuhan kalau Yesus tidak mendengarkan cacian, makian mereka. Kalau Yesus mau membuktikan dia adalah Allah, dia adalah anak Allah. Dia bisa saja turun dari salib dan mungkin mendamprat mereka dan membinasakan mereka semua saat itu bisa. Tapi Yesus tidak mau melakukannya. Karena Yesus tahu dia harus lebih taat kepada Bapanya. Nah saudara, ketika di atas kayu salib itulah, sebelum Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, dia mengatakan, sudah selesai. It's done. It is finished. Tetelestai. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan mati. Pertanyaannya, apa yang selesai? Apa yang selesai ketika Yesus mati? Yang pertama adalah penderitaannya. Penderitaan Yesus sudah selesai. Dia sudah menderita sepanjang hidupnya. Sejak dia masih bayi. Herodes ingin membunuh sehingga Yusuf dan Maria harus membawa bayi Yesus menyingkir ke Mesir untuk menyelamatkan dia dari pembunuhan Raja Herodes. Saudara ingat? Bahkan sepanjang hidupnya Yesus itu banyak disalah mengerti. Bahkan ibunya dan saudara-saudaranya berpikir bahwa oh Yesus ini sudah gila kali, dia sudah hilang ingatan. Ketika dia berkhotbah pada khotbah pertamanya, orang-orang berusaha untuk melempari dia dengan batu. Dari puncak tebing ingin membunuh Yesus. Bahkan beberapa kali dia diberitahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin membunuh dia. Ingin melempari Yesus dengan batu sampai mati. Bahkan ketika dia mengatakan perkataan yang sulit dimengerti, yang dianggap itu perkataan yang keras, yaitu tentang kematiannya, kebanyakan dari para pengikutnya akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Karena dianggap, ini orang ngomong apa sih? Orang kok seperti ini? Dan mereka pergi meninggalkan Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu juga tidak mau pergi juga? Silakan kalau mau ikut mereka. Saudara, sepanjang hidup Yesus, dia sudah mengalami penderitaan demi penderitaan. Dia hidup dalam kemiskinan, dalam kehinaan. Bahkan ketika dia banyak melakukan mujizat, ketika dia menyembuhkan banyak orang sakit, mereka mengatakan dia ini kerasukan setan. Bukannya berterima kasih, malah Yesus dikatakan orang yang kerasukan setan. Inilah kehidupan Yesus yang penuh dengan penderitaan. Bahkan di saat terakhirnya ketika dia berada di Taman Getsemani, malam sebelum dia disalibkan, murid-muridnya tertidur sendiri dan membiarkan dia sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid intinya untuk berdoa bersama dengan dia. Tetapi murid-murid ini ternyata mereka tertidur. Mereka membiarkan Yesus bergumul sendirian.
dengan peluh yang menetes seperti darah. Karena dia tahu saat-saat terakhirnya sudah dekat. Dia harus mengalami penderitaan yang begitu mengerikan. Bahkan di dalam penderitaan dikatakan, dia berkata kepada bapaknya, "Bapa, kalau boleh, lalukan cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi." Sampai 3 kali dia mengatakan hal yang sama. Ini menunjukkan betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh Yesus saat itu. Penderitaan secara batin. Sebelum dia mengalami penderitaan secara fisik, dia sudah mengalami penderitaan secara batin lebih dahulu. Maka dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Menurut medis katanya kalau orang itu begitu tegangnya terlalu besar, terlalu tinggi stresnya, pembuluh darah itu bisa pecah sehingga darah itu merembes keluar dengan keringat. Itu menunjukkan orang yang sudah sangat stres. Dan itu yang dialami oleh Yesus pada saat di Taman Getsemani. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana penderitaan Yesus. Bahkan ketika para prajurit itu datang dan menangkap Yesus, Yesus diseret, dibawa ke hadapan gubernur Roma yaitu Pontius Pilatus. Dan Pilatus, dia tidak berani menghadapi orang banyak dan menyerahkan Yesus untuk dicambuk, disiksa. Mereka menarik jenggotnya, mereka memukul wajahnya, mereka memahkotai dia dengan mahkota duri, sehingga dari kepalanya mengalir darah. Dan Yesus berkata seperti yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, "Aku memberi punggungku pada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Yesaya 50 ayat 6. Saudara tahu cara prajurit Romawi menyiksa penjahat yang mau disalib? Mereka tuh ditelanjangi lebih dulu. Kemudian setelah telanjang ya, mungkin hanya pakai cawat saja, mereka disuruh membungkuk. Dan kemudian mereka mencambuk punggungnya yang terbuka itu dengan cambuk yang ujungnya itu sudah diberi potongan-potongan timah atau potongan tulang-tulang ya, sehingga begitu cambuk itu menempel di kulit dan kemudian ditarik, daging-dagingnya ikut tertarik sehingga kadang-kadang sampai lubang-lubang semua, robek. Setelah Yesus disiksa habis-habisan, belum selesai penderitaannya. Yesus disuruh memikul salib yang beratnya lebih berat dari tubuhnya. Dengan tubuh yang berdarah-darah setelah dicambuk, dia harus memikul salib yang berat menuju ke Golgota, perjalanan Via Dolorosa. Melewati jalan yang cukup panjang sampai ke tempat di mana dia disalib. Mereka memaku tangan dan kakinya dan menggantung dia dalam keadaan telanjang di atas kayu salib. Itu sebabnya Ratapan 1 ayat 12 menubuatkan, menggambarkan tentang kesengsaraan dan penderitaan yang Yesus alami. Ratapan 1 ayat 12 mengatakan, "Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku." Penderitaan yang dialami Yesus itu jauh lebih besar dari penderitaan apapun yang pernah dialami oleh manusia. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan, "Sudah selesai,"
Dia sudah mengakhiri semua penderitaan yang dia alami selama ada di dunia. Dia sudah menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu lagi untuk berjalan menuju ke salib. Karena dia tahu sebentar lagi penderitaannya selesai. It is finished. Penderitaannya. Yang kedua, apa yang diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib? Yang kedua adalah murka. Hukuman Allah terhadap dosa. Itu yang sudah diselesaikan. Seharusnya yang berdosa yang harus dihukum. Tetapi Yesus sudah mengambil alih hukuman dosa itu di atas pundaknya. Dan orang berdosa dilepaskan dari hukuman mati. Saudara, beberapa waktu yang lalu beredar kisah ya di WA itu sering ya saya mendapatkan, entah ini terlepas dari kisah ini benar nyata atau sudah di make up begitu rupa, dikatakan seperti hoax ya. Dikisahkan tentang seorang nenek tua yang mencuri singkong karena saking miskinnya nenek ini. Dia punya seorang anak laki-laki, tetapi anak laki-lakinya ini sakit. Dan anak laki-laki itu punya cucu. Ya. Nah, karena anak laki-lakinya yang biasanya bekerja mencari nafkah sakit, cucunya kelaparan. Dan nenek tua yang sudah tua ini, sudah tidak kuat lagi bekerja. Dia terpaksa mencuri singkong di kebun yang luas milik seseorang ya. Nah, akhirnya nenek tua ini kedapatan atau tertangkap basah sedang mencuri singkong itu dan kemudian dia ditangkap. Dia diserahkan ke polisi dan kemudian dia diadili. Nah, saudara, yang menarik dalam pengadilan tersebut dikatakan hakim yang mendengar alasan kenapa nenek ini mencuri, hakim ini sangat sedih. Di satu sisi dia tahu bahwa dia mencuri karena memang kebutuhan. Dia tidak bisa bekerja, tapi dia harus memberi makan cucunya dan anaknya yang sakit. Sehingga nenek ini terpaksa mencuri. Tetapi demi alasan keadilan, ya, hukum itu tidak ada pengecualian. Yang salah ya harus dihukum. Itu kalau hakimnya adil. Ya. Akhirnya hakim itu terpaksa menjatuhkan hukuman denda 1 juta rupiah kepada nenek ini. Kalau dia nggak bisa bayar 1 juta, dia harus masuk ke dalam penjara 2,5 tahun. Nah, saudara, jangankan 1 juta, untuk beli makan saja dia nggak punya duit, apalagi suruh bayar 1 juta. Nah, saudara, ketika mendengar putusan hakim itu, nenek ini sangat sedih, dia menangis. Tapi apa boleh buat? Karena memang dia sudah kedapatan mencuri. Tapi tanpa disangka-sangka, hakim ini kemudian mencopot topi hakimnya, kemudian dia buka dompetnya, dan dia memasukkan uang 1 juta ke dalam topi, ke dalam topinya sendiri. Dan kemudian dia berkata kepada orang-orang yang hadir dalam sidang itu, dia mengatakan, saya atas nama pengadilan juga menjatuhkan denda kepada tiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar 50.000 rupiah. Sebab di kota ini, orang-orang yang ada di dalam kota ini sudah membiarkan seorang nenek tua kelaparan sampai harus mencuri singkong demi memberi makan cucunya. Jadi orang yang hadir semua juga didenda 50.000 rupiah per orang, saudara. Karena membiarkan ada orang kelaparan sampai harus mencuri. Nah, termasuk si pemilik kebun tersebut juga harus membayar denda. Ya, walaupun dia dengan malu ya, karena dia sudah menuntut nenek tua itu. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus
Allah itu adil. Dia terpaksa menjatuhkan hukuman. Tetapi dia yang menanggung hukuman itu sendiri. Dia yang tidak bersalah dinyatakan bersalah demi menebus orang yang berdosa. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, Tuhan sudah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi murka Allah itu semua ditimpakan blek kepada diri Yesus. Dia yang harus menanggung hukuman dosa, padahal dia sendiri tidak bersalah. Tetapi demi menyelamatkan orang-orang berdosa, saudara dan saya, dia rela melakukannya di atas kayu salib. Perhatikan di dalam Yesaya 53 ayat 10 tadi mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak. Ya, coba Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak, Allah yang berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan di atas kayu salib. Ya, perhatikan, apabila berarti ada kemungkinan lain ya. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Yesus juga punya andil. Dia bisa memilih apakah dia akan menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebus dosa atau tidak. Apabila dia menyerahkan dirinya, nah, maka kehendak Tuhan terlaksana, kita diselamatkan. Tetapi seandainya Yesus tidak merelakan dirinya, mau berkorban menjadi korban penebus dosa untuk saudara dan saya, kita semua yang harus menanggung hukuman itu. Jadi kita melihat Allah yang berkehendak, tetapi Yesus yang memilih untuk taat, untuk menyerahkan diri atau tidak. Saudaraku sekalian, itu sebabnya ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia mengatakan kepada Bapanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku sendirian di atas kayu salib? Bapa yang dia kasihi dan yang mengasihi dia sudah memalingkan wajahnya. Tidak tahan melihat anaknya yang dikasih itu harus menanggung sendirian dosa-dosa seluruh isi dunia ini di atas pundaknya sendiri. Itu sebabnya Yesus harus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Saudara, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka hukuman dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka itu tanggung jawab pribadi kita. Bagi saudara dan saya, hutang kita itu sudah dibayar lunas dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya kita harus menghargai pengorbanan Kristus ini. Saudara, Jumat Agung seringkali dilewatkan oleh banyak orang Kristen. Mereka lebih menghargai ada, ini kan liburan, mumpung libur saya bisa jalan-jalan. Mumpung libur saya bisa tiduran di rumah. Saudara, ingat pengorbanan Kristus. Yang ketiga, apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib? Keselamatan kita sudah dijamin. Yang kedua ya,
setelah Yesus menyelesaikan penderitaannya. Dan kemudian yang kedua, keselamatan murka Allah ya terhadap dosa sudah diselesaikan, dan yang ketiga, keselamatan kita sudah dijamin. Saudara dan saya diselamatkan masuk surga. Percaya saudara? Amin. Yakin? Banyak orang Kristen ketika ditanya mereka, moga-moga. Saya belum cukup baik untuk bisa masuk surga. Saya masih punya banyak dosa. Apakah saudara seperti itu? No, saudara. Keselamatan kita itu sudah dijamin, yakin. Karena Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Bukan karena perbuatan kita yang baik kita diselamatkan. Bukan karena saudara itu orang kaya saudara diselamatkan. Karena saudara itu punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak saudara. Saudara diselamatkan hanya oleh anugerah. Itu adalah semata-mata pemberian Allah dengan mengorbankan nyawanya. Bukan berarti keselamatan kita itu murahan loh saudara. Karena kita gratis dapatnya. Bukan murahan. Yesus sudah menyerahkan nyawa untuk mengganti hukuman dosa kita. Kuncinya hanya satu, percaya pada Yesus. Mungkin orang enggak percaya, semudah itukah? Sesimpel itukah? Cuma percaya tok, bisa masuk surga? Saudara percaya enggak? Enggak perlu perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah setelah saudara diselamatkan. Itu adalah akibat dari saudara diselamatkan. Saudara melakukan perbuatan baik. Tetapi bukan perbuatan baik saudara yang menyelamatkan saudara. Tetapi setelah saudara diselamatkan, saudara wajib berbuat baik. Karena Tuhan sudah berbuat baik lebih dahulu kepada kita. Ya, jadi jangan dibalik-balik ya. Saudara, ada satu kisah. Ya, ini adalah sebuah film pendek yang pernah ditayangkan dan berkali-kali kita lihat videonya ya. Film ini berjudul Most ya. Saya enggak tampilkan karena nanti daripada di-ban ya. Saudara pasti pernah melihat film ini. Ini film cuma pendek ya, durasinya sekitar 29 menit, tetapi sudah mendapat banyak penghargaan ya. Ini berdasarkan sebuah kisah nyata. Ya, ada seorang ayah, dia single parent ya, dia punya seorang anak laki-laki. Nah, ini kisahnya ada di negara Cekoslowakia ya. Nah, anak laki-laki ini bernama Lado, usianya baru 8 tahun. Nah, ayah dan anak ini hidup saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan bagi si ayah, anak ini adalah satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupnya. Nah, ayah ini dia bekerja sebagai penjaga rel kereta api ya. Dia kebetulan itu ada sebuah danau yang cukup besar dan akses dari satu daerah ke daerah lain itu terhalang oleh danau itu. Sehingga pemerintah membuat jembatan yang melintasi danau itu, dan jembatan ini dipakai untuk sebagai rel kereta api. Nah, kalau pas kereta api lewat, jembatan itu berfungsi sebagai rel kereta api. Tetapi dia tidak cukup tinggi ya, sehingga kalau ada kapal yang lewat, jembatan itu harus dibuka supaya kapal itu tidak kesundul atasnya. Nah, bapak ini dia bertugas sebagai penjaga yang menarik tuas. Ya, otomatis ketika dia melihat ada kapal mau lewat, dia tekan tombolnya dan jembatan itu akan terbuka dengan sendirinya. Kalau ada kereta mau lewat, dia turunkan jembatan itu. Nah, suatu hari ini anaknya si Lado itu ingin ikut ayahnya ke danau, ya dia pengen mancing di sana ya. Nah, tanpa diduga ketika dia sedang memancing, tiba-tiba dia melihat
kereta api itu dari jauh sudah terdengar suaranya, mau lewat. Tetapi kereta ini lebih awal dari jadwal yang semestinya. Dan posisi jembatan saat itu sedang terangkat. Karena barusan ada kapal yang lewat dan belum sempat diturunkan. Nah, si anak yang melihat hal ini, dia segera berteriak memanggil ayahnya, ayah, cepat turunkan jembatannya. Cepat dibuka jembatannya supaya ada kapal mau lewat. Tapi saat dia berteriak, ayahnya enggak dengar. Karena ayahnya sedang turun ke ruang mesin untuk ngecek. Nah, anak ini kebingungan, dia enggak tahu gimana caranya. Akhirnya dia ingat, oh iya di situ ada tuas manual. Dia cepat-cepat lari ke sana. Kemudian dengan sekuat tenaga dia berusaha menarik tuas manual itu. Tapi tanpa disadari dia tergelincir dan jatuh ke bawah jembatan. Si ayah yang melihat peristiwa itu, dia sadar, anakku jatuh di bawah jembatan. Dan dia melihat kereta api sudah datang. Ayah ini dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Apakah dia akan menyelamatkan anaknya yang jatuh di bawah jembatan, atau akan menyelamatkan kereta yang akan lewat? Dia harus segera mengambil keputusan. Dan saat itu ayah itu mengatakan, ya. Dia turunkan tombol, dia tekan tombol sehingga jembatan itu tertutup. Dan akibatnya adalah resikonya anaknya mati terlindas. Ketika kereta itu lewat, dia melihat di situ ada orang yang sedang minum-minum alkohol. Dia melihat orang-orang yang bermabuk-mabukan. Dia melihat mungkin seorang penjahat pencuri dan sebagainya. Ayah ini menangis sejadi-jadinya karena dia tahu anaknya ada di bawah jembatan itu. Dia mati untuk menyelamatkan orang-orang ini. Inilah yang dilakukan oleh Bapa di surga ketika dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Orang-orang yang seharusnya enggak layak, orang-orang berdosa yang harusnya dihukum, tapi dia mau menanggung hukuman itu di atas pundaknya. Pilihan yang sangat sulit, tetapi yang harus diambil. Itu sebabnya kita menghargai pengorbanan Kristus. Dan kita merayakan Jumat Agung sebagai bukti. Yesus sudah mati untuk aku. Dan aku mau hidup untuk dia. Aku mau mengutamakan dia lebih dari segala apapun karena dia sudah mengorbankan nyawanya demi aku. Biarlah ini menjadi keputusan kita bersama. Jangan nomor duakan Tuhan. Prioritaskan dia. Karena dia sudah menggantikan posisi saudara. Dia sudah menjadi korban penebusan dosa bagi kita. Sebentar kita akan memperingati kematian Yesus. Di mana tubuhnya sudah tercapik-capik, terpecah-pecah. Darahnya sudah mengucur keluar. Perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Ketika kita makan roti atau hosti, itu adalah lambang tubuh Kristus. Dan ketika kita minum cawan berisi air anggur, itu adalah lambang darah Yesus. Hargai pengorbanan Kristus ini. Mari saudara, kita akan renungkan firman Tuhan. Sementara musik dan petugas akan mempersiapkan diri. Mari kita merenungkan apa arti pengorbanan Kristus bagi diriku. Sementara saya mohon Stephen bisa maju ke depan untuk
Karena pengorbanannya, Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Dia sudah memilih untuk melewati jalan salib. Walaupun Dia adalah raja di atas segala raja. Dia sudah tinggalkan kemuliaannya, turun ke dunia untuk saudara dan saya. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya, turun ke dunia. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Tuhan harus memilih pilihan yang sulit, tetapi Dia lakukan dengan mengorbankan dirinya sendiri, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Tuhan, segala Tuhan, siapakah kita, saudara, yang tinggalkan sampai Tuhan mau mati untuk kita? Kemuliaannya turun ke dunia. Dia sudah lewati semua penderitaan yang ada. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan katakan, Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. saudara, perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk memperingatinya sampai Dia datang kembali. Angkat hosti ini di tangan kanan saudara. Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa saudara dan saya.
Yakinkah saudara bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga anggur yang ada di tangan kiri kanan kita ini. Ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan sudah mati untuk saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Engkau Tuhan? Biarlah setiap kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Yesus sudah memilih jalan salib. Apakah kita mau memilih hal yang sama? Apakah kita juga mau memikul penderitaan demi Kristus? Memang bukan hal yang mudah Tuhan. Tetapi kami mau mengiring Tuhan, setia kepadamu sampai pada akhir hayat kami Tuhan. Kami tidak mau berpaling. Kami mau meniru teladan Kristus dan mengikuti taat pada perintah-perintah-Mu. Karena inilah yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Tuhan. Jadikan kami perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa mereka datang kepadamu, supaya mereka dilepaskan dari cengkeraman iblis dan mereka beroleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Biarlah kami boleh memiliki komitmen untuk menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan sampai pada akhir hayat kami. Sampai Engkau memanggil kami pulang dan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami, kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita sekali lagi diingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan Yesus, darahnya bukan darah yang tercurah untuk hal yang sia-sia, tapi darahnya adalah darah yang mahal, menebus setiap kita. Mari kita kembali diingatkan untuk kita pakai hidup kita untuk hidup bagi Dia. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Saya minta petugas untuk bisa membantu kita dalam persembahan.
sambil kita pujikan pujian ini. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia sampai akhir, hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Raja. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Raja. Dia memilih di salib. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk doa persembahan dan juga doa berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati buat kami. Pengorbananmu tidak akan sia-sia Tuhan. Inilah momen yang penting dalam hidup kami. Ketika kami mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan, dan melayani Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan kasih Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami dari neraka, maut. Biarlah kami mau belajar merendahkan hati kami dan melayani Tuhan, melayani sesama sebagaimana Tuhan sudah melayani kami lebih dahulu. Terimalah segala persembahan kami menjadi bau dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Mari saudara kita arahkan tangan dan hati kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau kemanapun engkau berada. Engkau diutus ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang, untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia supaya banyak orang diselamatkan. Pulanglah, jadilah berkat di mana engkau berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi
karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu sejenak merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk saudara.